Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirin dari Prodi Teknik Sipil. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas perkerasan jalan. Pertama itu ada teknik pekerjaan perkerasan jalan. Untuk perkerasan jalan lentur itu perkerasan jalan lentur adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan bahan beraspal sebagai lapisan permukaan utamanya. Perkerasan ini bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan deformasi tanah tanpa mengalami keretakan yang signifikan. Beban dari kendaraan disebarkan ke tanah dasar melalui lapisan-lapisan di atasnya. Yang poin pertama yaitu lapisan-lapisan dalam perkerasan lentur. Perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Berikut adalah struktur lapisan pada perkerasan lentur dari atas ke bawah. Yang pertama yaitu ada lapisan permukaan atau surface course. Lapisan ini yang berada paling atas yang langsung bersentuhan dengan beban lalu lintas. Biasanya terdiri dari campuran aspal dan agregat dengan karakteristik tertentu. Untuk fungsinya itu memberikan permukaan yang rata dan nyaman untuk kendaraan. Terus yang kedua itu melindungi lapisan di bawah dari air dan cuaca. Terus yang ketiga menyediakan daya cangkram yang baik untuk kendaraan. Fungsi daripada jalan lentur itu ada 3 fungsi ya. Terus dilanjut ke material yang digunakan. Material yang digunakan adalah aspal konkrit atau AC, campuran aspal dan agregat. Terus yang kedua yaitu hot mix aspal atau HMA. Itu adalah aspal yang dipanaskan dan campuran sebelum diaplikasikan. Terus yang ketiga yaitu stone matrix aspal atau SMA. Yaitu aspal ya, dengan agregat kasar untuk daya dukung tanah lebih tinggi. Lanjut yaitu poin B, lapisan fondasi atas atau base course, yaitu lapisan di bawah permukaan yang berfungsi sebagai pendukung beban lalu lintas. Itu fungsinya menyebarkan beban dari lapisan permukaan ke lapisan bawah, terus memberikan kekuatan struktural pada perkerasan, meningkatkan daya dukung jalan. Itu adalah fungsi daripada lapisan fondasi atas. Terus untuk material yang digunakan yaitu batu pecah atau makadam. Terus ada campuran agregat kasar dan halus yang dipadatkan. Terus ada material stabilisasi atau misalnya campuran semen atau aspal yang diperlukan. Terus yang ke poin C yaitu lapisan fondasi bawah atau subbase course. Pada lapisan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan daya dukung yang stabil pada fondasi. Yang fungsinya itu menyediakan lapisan transisi antara tanah dasar dan lapisan fondasi atas. Terus menyebarkan beban secara lebih merata ke tanah dasar. Terus yang ketiga poin fungsinya itu meningkatkan drainase dan mencegah naiknya air kaliper dari tanah dasar. Untuk material yang digunakan yaitu campuran pasir dan kerikil, agregat yang lebih kasar dibanding lapisan atas, terus tanah stabilisasi jika diperlukan. Terus poin D yaitu tanah dasar atau subgrade.
lapisan paling bawah yang merupakan tanah asli atau tanah yang telah diperbaiki sebagai pondasi utama jalan. Nah, untuk fungsinya itu menahan seluruh beban yang ditransfer dari lapisan di atasnya, terus menjaga stabilitas jalan dalam jangka panjang. Terus yang fungsi ketiga itu mempengaruhi ketahanan perkerasan terhadap deformasi. Material yang digunakan dalam ini yaitu tanah asli atau tanah yang sudah dipadatkan, terus tanah yang telah distabilisasi dengan semen, kapur, atau bahan lainnya. Terus ada poin yang kedua, yaitu ada prinsip kerja perkerasan lentur. Nah, untuk beban kendaraan diteruskan ke bawah melalui setiap lapisan. Terus setiap lapisan harus lebih kuat daripada lapisan di bawahnya agar distribusi beban semakin merata. Terus ada lapisan permukaan harus tahan terhadap gesekan dan cuaca. Terus ada drainase harus diperhatikan untuk menjaga kerusakan akibat air. Nah, dari teknik perkerasan jalan ini ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya itu lebih fleksibel dalam menyesuaikan deformasi. Nah, biaya awal pembangunan lebih murah dibanding perkerasan kaku. Terus keunggulan ketiga itu proses perawatan lebih mudah karena bisa dilakukan pelapisan. Untuk kelemahannya itu memerlukan perawatan rutin karena mudah mengalami deformasi. Kelemahan kedua yaitu lebih rentan terhadap perubahan suhu ekstrim. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.